3 Mei 2014, Gereja Baptis Indonesia Jati Bening diorganisasikan menjadi gereja mandiri. Dan puji Tuhan, terdaftar menjadi anggota Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-271. Pada tahun 1991 sampai tahun 1999, merupakan periode awal yang bisa dikatakan sebuah perjuangan untuk mengawali berdirinya Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Dimulai dari sebuah kerinduan yang mendalam untuk membangun sebuah persekutuan doa kecil pada tahun 1991 yang pada akhirnya menjadi suatu gereja yang diberkati Tuhan. Bagaimana ceritanya? Halo Bapak Ibu dan Jemaat Gereja Baptis Jati Bening. Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat dong. Nah, hari ini kita mau ada satu momen yang spesial banget nih. Apa nih Mas Agus? Oh iya, hari ini kan hari ulang tahun gereja kita. Iya, betul. Ingat nggak ulang tahun keberapa? Yang ke-7 dong, inget iya, aku. Benar. Iya. Nah, jadi tuh gereja kita tuh sebelum ada di Bougainville, kita tuh dulu pernah gereja di satu tempat. Jadi kalau nggak salah tuh dulu di tempatnya Pak Darto. Cuman waktu itu gue masih kecil, jadi gue lupa tuh ngapain aja tuh dulu. Sama dong, misalnya gue lebih kecil lagi daripada lo. Wah, mendingan kita langsung tanya. Tua dia. Nah ini makanya daripada kita sama-sama bingung nih. Iya. Mending kita tanya langsung aja kali ya. Boleh. Ke orangnya. Sama siapa tuh? Udah ada narasumbernya? Udah ada dong. Oh, udah ada. Udah dari tadi udah hadir nih, udah siap banget nih mau cerita ke kita. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita udah kehadiran Pak Darto dan Bu Darto di sini. Halo Pak De, Bude. Halo Pak De, Bude. Mas Agus. Pagi. Nah, Pak De, Bude, kita tuh penasaran banget nih. Kita juga pengen tahu. Soalnya kan waktu itu kita masih kecil banget kan, waktu awal-awal terbentuknya gereja ini gitu ya. Nah, kita penasaran ya Mas Agus ya. Gimana sih dulunya awalnya itu terbentuknya gimana? Atau apa sih yang bikin Pak De sama Bude tuh pengen gitu ya? Kan nggak mungkin dong iseng-iseng aja. Iya, pasti ada. Atau ada ibadah untuk keluarga dulu lah atau gimana kan? Iya. Nah, kayaknya Pak De sama Bude lebih tahu nih cerita lengkapnya. Silakan. Pak De dulu mungkin ya. Oke, terima kasih Mbak Rimbi, Mas Agus. Bang, tadi dengerin Bang masih kecil kalian. Iya. Dulu Pak malah. Tahun berapa lahir? Aku 95. 94. Waduh. Iya. Jadi sejak kami pindah ke Kampung Cibening ini, dulu namanya Cibening tapi berubah menjadi Jati Bening. Ya, jadi saya sama Bu Sugini istri ini dimulai dari suatu kerinduan yang kecil sebenarnya. Kita tidak mempunyai angan-angan yang mulu-mulu, tapi suatu kerinduan dan kesepakatan. Ya, termasuk kesepakatan bersama ya. Kerinduannya yaitu bahwa kami keluarga ini rindu supaya Tuhan memakai kami keluarga yang istilahnya belum banyak pengalaman ya. Kami belum istilahnya berkecimpung di dalam pelayanan satu gereja. Namun kami mempunyai suatu kerinduan dan kesepakatan di dalam keluarga kami ini untuk memiliki suatu mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Nah, memang kami bersama-sama sepakat dulu, yang penting sepakat sekata dulu ya. Dan kita minta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan mengabulkan rencana yang menurut kami sama istri ini suatu rencana yang indah ya, di mana kita ingin memuliakan nama Tuhan melalui keluarga kami. Ya. Nah, setelah kami pindah di Cibening ini, di sini sudah ada satu keluarga dalam keluarga kami, yaitu keluarga Pak Yono, Pak Suyono yang tinggal satu RT sebenarnya, cuman agak jauh rumahnya. Nah, kami berbincang-bincang dengan Pak Yono, bagaimana kalau kami, keluarga kami memiliki kerinduan ini supaya terwujud
ya kita untuk berdoa bersama-sama di dalam satu keluarga. Dimulai dari keluarga kami sudah mulai dari tiap pagi, bahkan mau tidur malam pun kita terus meminta kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan mewujudkan kerinduan untuk ada suatu mezbah keluarga atau ibadah kecil di dalam keluarga kami ini. Ya puji Tuhan, setelah kami berbincang-bincang dengan Pak Dionas keluarga ini, lalu akhirnya kami sepakat dengan Pak Dionas untuk mendata. Sebenarnya banyak enggak sih orang-orang yang beragama Kristen di daerah kampung sini, mulai dari kampung ujung sana namanya Kampung Lebak Bulus ya, yang itu di ujung sana sampai ke Jati Kramat itu, ya kita mulai menyusur mendata. Dan Pak Diono itu yang berkiprah itu dengan menghubungi RT siapa sih sebenarnya orang Kristen yang di sini? Ya. Mungkin nanti kita bisa minta tolong cerita juga ya. Betul, nanti kita dengarkan aja Pak Suyono, nanti bisa ditanyakan bagaimana sih kisahnya untuk menghubungi para kerjanya, sampai seberapa jauh kitanya, capeknya. Ya, belum ada kendaraan juga Pak ya? Belum ada. Waktu itu kami juga nggak ada sepeda pun, kita nggak ada. Bahkan waktu itu kami pindah ke sini pun listrik juga belum ada. Belum bisa. Ya, jadi maksudnya belum banyak penerangan gitu. Belum ada. Karena banyak tanah kosong, masih kebun-kebun gitu. Termasuk di belakang ini ada sedikit kebun karet. Kebun karet banget ya. Sekarang rumah semua ya. Nggak ada. Karetnya masih banyak loh. Karet bilang ya. Iya ya. Jadi kamu bersama Pak Dayan tuh mendata berapa sebanyak orang itu. Nah, dalam mendata dari ujung-ujung karena siang kami pada kerja, ternyata setelah beberapa waktu, yaitu bukan tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, itu berbulan-bulan bisa berbulan-bulan karena waktu yang ada pada kami. Ternyata kok ya cukup banyak orang-orang Kristen yang berdomisili di sini, dan orang-orang itu kebanyakan orang pendatang dan mereka belum memiliki suatu gereja tempat gereja tetap maksudnya belum bergereja. Belum bergereja. Dia beragama Kristen tapi belum bergereja. Nah, disitulah kami terus berdoa minta Tuhan supaya bagaimana kami bisa untuk menjaring orang-orang ini untuk berkumpul berdoa bersama-sama, bisa bersama kami di rumah ini, ya, supaya nanti istilahnya mereka juga akan terpelihara kekristenan, keimanan mereka. Disitulah akhirnya Pak Diono nanti bisa ngomong lagi ya. Kita coba undang juga kali ya. Ya, nanti kita sepakat dengan Pak Dion itu akhirnya tahun 91 itu bisa berjalan ya sampai bulan April ya, sampai bulan April itu kita minta izin datang ke tempat RT, ke tempat RW, bahkan ke tempat Pak Lurah kita sowan, ya biar kita secara resmi ya, karena kita juga orang-orang Kristen, kita juga harus memelihara iman kita ya, supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Dan nanti Pak Diono bisa menghubungi nama-namanya, nanti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, nanti Pak Diono akan jelaskan secara detail. Ya. Lalu setelah mendapatkan restu dari para aparat ini, akhirnya kita memulai resmi di dalam rumah kami ini, rumah kami yang kecil ini, pada tanggal 3 Mei. Ya, tanggal 3 Mei. Pas 3 Mei ya, juga ya. 3 Mei kami memulai suatu persekutuan doa kecil. Ya. Itu berapa keluarga tuh? Yang dihadiri keluarga saya dan keluarga Pak Suyono. Demikian juga ada beberapa keluarga yang ada di sekitar sini. Itu belum punya. Wah, ada fotonya. Nah, ini rumah saya, ini rumah lama ini, kecil ini. Ya.
Itu. Masih becek. Lingkungan masih becek waktu itu. Ya. Ini udah di rumah, ini udah di sini Jati Bening nih. Iya, ini rumah kami Jati Baru Bening. yang itu ya, rumahnya Iya, separuh. baru rumah yang separuh sebelah sana. Ya. Jadi kalau datang sih ya becek. Beda banget ya, Mbak? Iya beda banget ya sama sekarang ya. Ya. Ini jalanannya aja masih belum Masih aspal, becek-becek belum semua. dipelur. Becek semua. Pasti perjuangan banget ya masa saya waktu itu ya. Belum ada tiang listrik juga belum ada. Rumahnya juga jarang-jarang ya? Masih jauh-jauh. Masih jauh, rumah Iya. masih jauh. Ya, masih jauh. Masih jauh-jauh Masih banget jauh. ya. Ya. Nah, inilah yang kita pakai untuk Melakukannya. mula-mula kita berdoa bersama teman-teman seiman di lingkungan sini. Kalau nggak salah dulu ada keluarga kami, keluarga Pak Dian pasti, terus ada dua keluarga yang datang ke sini. Itu dari keluarga itu dari Gereja Kristen Jawa. Ya, karena dia merantau di sini pun juga belum menemukan satu gereja untuk mereka beribadah. Nah, ya puji Tuhan, rumahnya cukup jauh, saudara seiman kita yang gereja Jawa ini. Dari rumah saya ini kira-kira hampir 1 kilo. Ya, mereka jalan karena di Jati Keramat sana rumahnya udah beda kelurahan, dia datang ke sini. Itu pada hari Jumat sore tanggal 3 Mei itu kita memulai di rumah kami ini sebagai kebaktian perdana, dan kami menyebutnya sebagai kebaktian rumah tangga ya, kebaktian rumah tangga. Jadi tapi sebelumnya kami sudah keluarga Pak Diono itu tetap mengadakan doa ya, doa secara rutin tiap minggu. Doa kami hanya meminta Tuhan supaya Tuhan pakai kami, bagaimana supaya orang-orang Kristen yang ada di sini ini bisa bersama-sama kami untuk mengadakan persekutuan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan Pak Diono ini yang mencari izin tadi itu puji Tuhan terkabul, sehingga kami diperbolehkan untuk mengadakan doa bersama, ya, ibadah doa ya. Lalu itu tahun 91 itu. Ya, tahun 92 ya. Tahun 92 bahkan sampai tahun ketiga 93 ya. Tuhan berkati dengan makin banyaknya orang yang datang ke rumah ini untuk berdoa bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama, untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ya. Dan kami sifatnya ya kebaktian itu karena dengan berbagai gereja ya, gereja Jawa, ada gereja Protestan juga, ya, Ada GKI ada juga. GKI ya, ada GKI. GKI, dan kami sama Pak Diono gereja Baptis. Sebenarnya yang gereja Baptis kami, Pak Diono masih gereja Jawa istilahnya. Dan Pak Diono lu gereja masih gereja Jawa. gitu. Gereja Jawa. Cuman kalau ada waktu beribadah ke GKI. Jadi teman tadi yang datang ke sini gereja GKI tadi istilah sohibnya Pak Diono lah istilahnya. Ya, diundang ke sini mau datang karena mereka juga sebenarnya jarang untuk beribadah. Nah, dan waktu itu Pak Diono sini sadar supaya istrinya juga pengen diselamatkan karena belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan waktu itu. Ya, di sini kegiatan ini terus berjalan. Kami tetap memakai materi dari gereja kita, ya, gereja Baptis yang LLB, semua buku itu dari terbitan LLB, yaitu Lembaga Literatur Baptis. Ya, itu kami ikut meminta dan mengkopi, meminta izin dari gereja Kebayoran waktu itu kami di sana. Jadi kami terapkan di sini di dalam pelajaran-pelajaran itu. Berarti banyak juga ya Pak De ya yang dipersiapkan sama dari keluarga ini. Nah, kira-kira selain buku tadi ya, apa aja sih? Mungkin Bude mau cerita. Kan biasanya kalau ibu-ibu nih, pasti masalah konsumsinya atau beres rumah lah pasti atau Apalagi apa. dulu masih berdua atau udah masih sudah ada belum? Udah ada. Masih
Masih kecil tapi ya. kecil juga masih kali kecil ya. sekali. Masih kecil, Mbak masih Yusri. Kan, 4 tahun. Waktu itu dia lahir 3 tahun setengah. Oh, 3 tahun. Oh, Masih kecil banget, iya. Nah, mungkin dari Bude deh, Iya. gantian mungkin boleh cerita. Persiapannya sih, lebih ke persiapannya. Saat kami berniat untuk membuat persekutuan di rumah ini, saya juga masih bekerja. Jadi pagi berangkat, sore pulang, bahkan kalau macet sampai malam. Nah, ketika ibadah dimulai hari Jumat waktu itu, sepanjang hari Jumat itu sambil membereskan pekerjaan saya di pekerjaan itu sambil berdoa, Tuhan tolong supaya nanti malam banyak yang datang. Nah, kalau cuacanya mendung gitu, di kantor itu ada mendung itu, aduh mudah-mudahan Jati Bening terang dan tidak hujan nanti malam gitu. Karena kalau hujan itu kami sedih, takutnya orang-orang nanti nggak datang karena becek, pakai payung, dan nggak ada yang pakai motor kami nggak punya memang. Dan ya itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Dedarto bahwa penerangan belum banyak, hanya sedikit karena memang masih banyak kebun. Betapa beceknya, betapa gelapnya. Tetapi kerinduan kami tetap menyertakan Tuhan Yesus di dalamnya. Kami ada keyakinan bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu imannya tetap terpelihara. Jadi kami berniat untuk membuat persekutuan di rumah ini. Kami awali dengan sekolah minggu. Sekolah minggunya agak siang karena anak-anak ya. Nah, jadi agak jam 5 begitu. Nah, otomatis jam 5 ini memang mungkin macetnya belum seperti sekarang ini. Jadi masih agak lancar. Jadi kami yang pulang kerja juga masih bisa menangani. Dan anak-anak mulai berkumpul. Ada Mas Yosi, ada ada Reno, ada Mas Anto, ada Yeswi waktu itu ya. Mas Yosi masih kecil-kecil ya? Masih kecil-kecil. Juga sekolah minggu kita mulai, terus kemudian juga ada Agus, ada Rimi, tetapi itu sudah belakangan ke sini. Dan kami ditolong oleh Ibu Rika. Nah, itu kelasnya. Nah, itu ada Tisha, ada Yeswi. Itu baju merah siapa, Bu? Saya lupa itu. Ganteng banget baju merah ya, Pak? Yang baju merah itu siapa? Yang baju biru itu sekarang udah jadi. Yang budak siapa? Cakep banget itu. Ini siapa nih guru-guru? Dan itu yang di atas ini ada Mbak Tisha, ada Mbak Yuni. Mbak Yuni sekarang ada di Wonogiri. Terus Mas Agus ya. Sekarang malah udah pada ngajar sekolah minggu. Mbak Rimbi. Cantik. Tuhan semuanya itu sudah Tuhan pakai sekarang menjadi Mas Agus guru sekolah minggu, Mbak Rimbi sekolah minggu, gitu. Ya, Mas Agus pemain musik pula ya Pak ya. Lama banget. Luar biasa, iya dari jadul biasa, banget. ya berkat Tuhan. Jadi dimulai dari yang kecil-kecil inilah kita mempunyai generasi yang luar biasa. Jadi gereja itu diawali dengan keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, itu udah pasti jadi. Dan kita waktu itu mengawalinya dengan sekolah minggu dibantu oleh Bu Rika. Karena saya pikir kalau saya ngajar ponak-ponakan atau anak sendiri rupanya saya kurang begitu. Ya harus sih, tetapi saya ingin juga mengundang Ibu Rika untuk datang ke sini. Dan dia masih waktu itu Bu Rika itu beliau mengajar di 2 tempat. Di daerah sekolah Baptis Grogol sama satu lagi sekolah negeri kalau tidak salah. Jadi memang sangat sibuk ya. Tetapi dengan kami sowan beliau dan kami utarakan sekolah minggu harus kita pelihara, beliau sangat antusias. Pulang dari sekolah, beliau langsung ngus-ngusan datang ke sini, naik dari Jati Bening Estate itu yang masih becek-becek. Dia entah naik ojek atau bagaimana dari pintu tol. Perumahan baru dibangun. Iya, perumahan jadi baru dibangun. Oh, perumahan estate ini. Baru dibangun. Itu masih ada bulldozer gitu. Iya. Bunyinya itu luar biasa itu tiap hari. Kami mulai dengan itu. Kalau Bu Rika terlambat, saya mulai membuka dengan doa, pujian, dan juga prakarya. Kadang-kadang kami bikin kegiatan itu, saya ingat betul. Saya dapat, dulu nggak ada Google ya, adik-adikku ya, aduh anak-anakku. Jadi kami tuh idenya dari mana coba? Idenya dari mana? Terus kami punya bekas-bekas gulungan kalender yang kan tebel tuh. Kita gulung-gulung, kita puter-puter. Kita puter kan bulat kayak uang begitu. Ditata terus nanti ditempel pakai double tip, tempel. Jadilah tempat untuk tatakan
panas makanan di meja gitu. Jadi satu anak kita kasih gulungan, bikin gulungan kira-kira 15 gulungan. Ayo semua bikin gulungan. Kalau nggak selesai hari ini, kita selesaikan minggu depan. Jadi seperti itu, anak-anak tuh senang dan antusias, dan kami memberi kebebasan untuk mereka bermain. Bermain dulu, nanti terus ya kadang-kadang gimana ya, untuk membuat mereka tertarik dan untuk membuat mereka senang itu memang kita harus berpikir apa yang harus kita suguhkan bagi anak-anak ini. Dan juga kadang-kadang kita beli kue kering, apa kue-kue apa yang ada snack lah seperti itu. Nah, setelah selesai anak-anak, kita melanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu datang. Nah, di situ saya selaku karyawan juga, ibu rumah tangga juga ya, berpikir apa ya yang kami suguhkan nanti. Sebelum kebaktian ada, kami terus nata-nata meja kita keluarkan karena rumahnya hanya yang sebelah itu ya. Jadi pakai tikar digelar, kemudian kebaktian rumah tangga kita mulai di jamnya sudah mulai. Ya, yang Mbak Firman ya suruh gantian Pak Darto. Terus nanti kadang kita selaku perintisan, kami mulai bicara kepada teman-teman di sini bagaimana kalau gantian-gantian gitu membawakan firman Tuhan. Dan ya pada akhirnya doa firman Tuhan sedikit. Kami hanya percaya 2-3 orang berkumpul, nama Tuhan disebut, doa diadakan, dan firman Tuhan nggak ketan satu ayat kita sharingkan di situ. Aku yakin Tuhan hadir, dan itu sebabnya kami terus mempunyai keyakinan. Dan setiap sore apa ya yang kita itu besok ya, setelah kita gelar-gelar ada singkong, kita rebus, kita kukus. Saya juga punya Mbak asisten rumah tangga yang juga sangat siap ikut melayani. Jadi selain menjaga anak saya, dia juga terus menolong, membantu, membersihkan rumah, membereskan ketika mau ada ibadah. Kemudian ada misalnya ada ubi, kita goreng, ada apa. Dengan sesederhana itu, tetapi kami bahagia, luar biasa. Saya senang, dan bapak-bapak, ibu-ibu itu juga senang karena mereka juga pulang kerja, ada yang dan kita nggak ada nggak nuntut apa-apa, tetapi berkumpul aja senang. Nah, ketika Paskah rada ada hari istimewa ya. Kita ngomong sama Pak Darto, Pak, kita Paskah masuk cuman ada ubi goreng, Pak. Oke, kita nunggu gajian. Nanti kalau gajian kita bikin, kita masak. Ya ada. Wah, seru banget. Karena ada spesial ya. Dulu nggak enak tapi agak enak. Dulu saya pas lagi itu saya punya menu yang diajarin oleh teman-teman kita di Gereja Baptis Bayoran waktu itu, rica ayam, istilahnya ayam boku. Jadi kita beli ayam terus dirica gitu ya, terus ya udah makan besar lah. Ketika kita mau Natal, terus kita ngomong sama Pak Diono sama Pak Darto, apa kita ngambil persembahan ya? Terus Pak Diono sama Pak Darto, alah janganlah, kasihan, mereka mau datang saja sudah bersyukur, gelap. Terus aduh ya jangan. Oke, puji Tuhan, kami berdua punya gaji ke-13, punya hadiah Natal ya. THR. Ya, Kita pakai buat Natal. Kita buat Natal. Puji Tuhan cukup. Ya untuk sedikit-sedikit bingkisan teh manis namanya, makanan juga sudah mulai ada daging, ada ayam, ada ikan ya. Bersyukur Budiono bantuin masak, lalu dikelola dengan penuh cinta, masaknya dengan keikhlasan gitu ya. Dan kita mulai makan besar, kita bersyukur gitu. Jadi dengan kesederhanaan itu, dengan ketulusan hati kami itu, semua terberkati, termasuk kami yang ketempatan. Luar biasa ya Mas persiapannya ya. Ya senang gitu, dan ya begitu kira-kira apa yang menjadi kerinduan kita ya. Luar biasa ya Mas Agus ya. Dengan keterbatasan itu ya, tapi ternyata menjadikan hasil yang kayak sekarang nih. Kalau zaman sekarang mah apa bisa online ya, Mbak? Iya, langsung order aja. GoFood atau apa? Jemput merek enggak boleh. Enggak disponsorin gitu. Puji Tuhan banget lah Mas. Lanjut itu ya. Gimana
karena ya penyerahan kita kepada Tuhan ya. Iya, benar. Dan Tuhan ikut campur tangan kepada kita. Jadi semuanya tuh berjalan dengan baik. Iya. Walaupun ada kerikil, ada kendala sih pasti ada. Ya nanti itu di luar ya. Nanti Pak Diono ya itu udah yang bisa detailnya lah Pak Diono. Iya. Karena Pak Diono urusan dengan lingkungan. Nah, kami dalam seperti tadi Bude tadi dijelaskan, setelah sekolah minggu itu bapak-bapak dan dulu datang. Ya. Kami memang di situ hanya puji-pujian, kita renungan 1 ayat 2 ayat supaya menguatkan kita aja. Itu mulai dari sejak tahun 92 tadi. Lalu akhirnya 95 itu hampir pertengahan kami terpikir karena kami juga sambil belajar waktu itu kita ikut ekstensi ya. Jadi ada seminar ekstensi di Bayaran kami ikut dan akhirnya satu pelajaran yang buku yang pernah kami dapat adalah kita belajar dari 1 Petrus itu yang membicarakan kebetulan kita ini yang ada di sini Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang pendatang seperti di dalam yang diajarkan oleh Petrus itu. Harus apa yang kita lakukan sebagai orang pendatang itu? Kita sebagaimana sikap kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan itu. Ya. Itu kita belajar hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, satu buku itu ya puji Tuhan itu dapat menguatkan iman kita ya, sehingga kita makin diberkati oleh Tuhan. Ya, makin diberkati Tuhan. Ya. Lalu perkembangannya selanjutnya tuh gimana? Nah, itu dengan bertambahnya jemaat yang hadir, teman-teman kita simen yang orang di sini yang hadir. Lalu kami tahu-tahu tuh melalui Pak Diono, karena Pak Diono yang di lingkungan kami suruh berhenti dari Pak Lurah istilahnya. Ya, pada waktu itu pada tahun 97 akhir itu. Ya, 97 akhir. Jadi mungkin Pak Lurah bahasa sekarang lu doanya istirahat dulu lah ya. Tapi akhirnya kami sowan ke Pak RW. Kami kan nggak mungkin langsung ke Pak Lurah ke tingkat tinggi. Karena kami ke Pak RW, kami sowan dengan Pak Diono. Hanya suruh berhenti. Tidak ada alasan apa-apa. Hanya suruh berhenti aja. Ya kami sebagai masyarakat di bawah pimpinan beliau, kami ya berhenti aja. Ya kami istirahatkan sampai karena janji beliau nanti kalau saatnya kita akan mulai lagi, saya akan kabari. Gitu. Tapi tidak ada masalah apa-apa ya Pak ya? Tidak ada masalah apa-apa. Kami disuruh istirahat lah ibaratnya. Ya suruh berhenti sementara ya. Sampai akhirnya dengan berhenti ini kamu kan cukup lama ya, dari sejak hampir 2 minggu 3 minggu hampir vakum. Lalu lumayan lama. Apa ini? Kita minta Tuhan, tapi hikmat Tuhan itu secara luar biasa. Akhirnya kami berunding lagi bertiga, berempat, 2 keluarga dengan Pak Diono dengan kami. Akhirnya kita memutuskan ya sudah kita datengin aja. Kunjungan ke jemaat-jemaat itu. Jadi kita tidak ngumpul di sini, kami datang ke rumah untuk berdoa bersama. Kita datengin rumah itu untuk. Berarti nggak berhenti ya Pak ya? Nggak berhenti gitu aja. Di rumah ini berhenti. Tapi kita hatinya tetap jalan gitu lah. Ya, kita datengin. Kita doa supaya kita saling tetap ada komunikasi. Ada komunikasi. Gitu. Tetapi kami juga ya Mas ya, waktu itu tetap ibadah ke Kebayoran. Jadi setiap hari Minggu kita tetap ibadah ke Kebayoran. Jadi kami tetap mendapatkan siraman rohani, sehingga apa yang kami dapatkan dari sana kita bagikan di sini gitu. Jadi ini kan panjang banget nih. Kita persilakan untuk minum dulu. Oh iya nih. Silakan Mbak De. Terima kasih banyak. Kita minum dulu ya. Terima kasih. Mari kita semua minum teh hangat. Bukan teh pucuk ya. Bukan teh pucuk. Bukan dong, ini bikin sendiri. Enak banget nih, gulanya pas banget ini. Aduh, enak banget teh. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Kita soalnya masih mau tahu banget nih Mas Agus ya tentang gimana sih, kan tadi udah di rumah dan segala macam, terus bisa jadi satu organisasi yang serius banget nih gitu ya. Kita pengen tahu juga ya awalnya apa, TPW atau BPW? Aku lupa banget deh tuh kalau awal apa ya. Sama. Kita tanya aja langsung kali ya. Boleh. Oke. Ya, Pak De atau Mbak Rimbi, Mas Gus. Jadi
saya kembalikan lagi ya setelah kami diminta berhenti tadi, kami lanjutkan kami yang datang sekarang ya untuk memelihara iman mereka supaya tetap berakar ya, tetap berakar di dalam Tuhan. Kita kuatkan, kita tetap sharing, kita ngobrol. Saya sama Budi sama Pak Tiono itu selalu mendatangi, kita doa, kita tanya setelah ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu apa yang perlu kami doakan, lalu kita doakan. Ya. Banyak hal di situ, banyak pengalaman. Karena keluarga satu dengan keluarga lain pasti beda-beda. Ya, kita memahami itu. Dan apa yang menjadi curhatan keluarga-keluarga itu kami simpan. Kami doakan kepada Tuhan. Kami tidak bocorkan lagi ya, karena itu bahaya kan ya. Itu rahasia keluarga dan kita nggak boleh kita ceritakan ke orang lain. Jadi ya yang tahu hanya saya, Budi dan Pak Tiono. Ya kita tetap doakan. Kita bergandeng tangan mendoakan keluarga-keluarga ini. Nah, disitulah setelah itu rupanya setelah berjalan dari bulan Februari, Maret, April, Mei itu ada kerusuhan besar gitu. Ya, 98 ya. Iya. Besar. Ya, kerusuhan besar. Kita takut, waduh, jangan-jangan nanti kita di dalam persekutuan doa kita, dalam rencana kita untuk membuat suatu sebuah dalam keluarga dan di Jati Bening ini, keluarga besar Jati Bening akan berhenti. Ya kita tuh hanya berdoa kepada Tuhan aja. Tapi puji Tuhan, tidak lama dari bulan Mei, bulan Juni, Pak RW itu, Pak Lurah melalui Pak RW datang ke Pak Tiono datang ke rumah kita ini. Sudah boleh mulai doanya. Wah, kami senang sekali. Akhirnya kami hubungi lagi Pak Tiono, udah rutin Pak Tiono, muter lagi Pak Tiono. Kasihan orang tua di sini. Gak apa-apa, dia semangat. Senang dia. Semangatnya luar biasa. Semangat luar biasa. Jalan, terus terima beritanya itu habis maghrib tuh, udah sore. Pak Tiono langsung karena semangatnya girangnya kita semua. Pak Tiono langsung kabarin satu tadi. Minggu berikutnya kita mulai lagi. Makin penuh ya, makin banyak. Dan setelah itu tuh Tuhan makin berkati. 98 itu makin berkati luar biasa. Sehingga di samping anak-anak tadi yang kita sekolah minggu lagi seperti Mas Agus tadi makin bertumbuh lagi, banyak lagi. Dan Tuhan berkati betul-betul luar biasa. Lalu apa yang terjadi bahwa akhirnya Pak RT pun juga datang ke sini, Pak RW datang ke sini, dia juga yang sana ke sini. Dan tahun 99 ya, akhirnya setelah kami merasa kuat dan lengkap ya, kita semua yang hadir ini setuju bagaimana kami di dalam keluarga ini, akhirnya kami melaporkan sebagai, dulu. Istilahnya wadah persekutuan ini kita bawa ke gereja induk ya. Iya betul. Kita bawa ke gereja induk. Walaupun masih ekumene kita sifatnya. Melaporkan kita melaporkan keadaannya. Waktu itu yang kami datangnya adalah berita besar kita Pak Yulianus. Pendeta Yulianus, pendeta gereja Baptis Kebayoran. Ya, tapi kami melalui panitia PI juga di sana. Kami juga tulis surat seala kadar bisanya nulis surat. Nulis surat pakai tulis tangan waktu itu ya. Kita belum ada mesin teks, belum ada tulis tangan bahwa kami menerapkan di rumah kami di kampung Cibening, Jati Bening ini kami mengadakan persekutuan untuk kebaktian rumah tangga. Sudah dihadiri waktu itu sampai 25 ya. Sampai 25 ya. Itu termasuk anak-anak ya, termasuk anak-anak 25. Lalu dengan sigapnya gereja Kebayoran ya sudah kami restui sehingga di sini ini namanya akhirnya diberi nama tempat pembinaan keluarga. Jadi singkat TPW itu. TPW. Maaf Pak Ade. Berarti sebelumnya itu dari Gereja Baptis Kebayoran juga sebenarnya nggak ada inisiatif untuk bangun cabang atau TPW di sini ya? Karena biasanya gereja itu mengetahui kalau ada melaporkan dari pihak yang memerlukan apa ya? Kita yang mengusulkan. Mereka belum begitu tahu. Kita mengusulkan kalau di sini berpotensi nih untuk kita bisa buka TPW gitu. Jadi kami tahun 99 awal tuh kami melaporkan. Lalu dilayani dari sana. Dan kita makin kuat setelah
kami melaporkan kita menjadi TPW ini pertengahan 99 kalau nggak salah itu, lalu itu Bu Rika PRV dari sini ya. Nah, tapi kita juga harus mensupport PRV karena kasihan kalau kesini becek-becek kita kasihan. Jadi Bu Rika kadang-kadang, Bu Rika yang kita kadang-kadang kalau pas hujan kita jemput kasihan. Kadang-kadang waktu itu Mas Vicky ya suka ngantar ke sini. Ya, karena kalau hujan gerimis ya jadi keluarga kami, keluarga Pak Deyono, keluarga Pak RW itu yang keluarga baptis di sini. Lalu setelah menjadi TPW ini pertengahan tahun Pak Bagus dia di Jati Makmur sana, bukan di Jati Makmur sini ya, tapi sebelah sana. Yang sebelum rumahnya sekarang. Jatiwaringin ya, hampir-hampir Jatiwaringin di sana. Lalu akhirnya kalau nggak salah bulan Agustus Bapak mulai ke sini, Pak Bagus dan juga ada Pak Agustin, kita juga sambangi ke sini. Pak Agustin waktu itu ada di Perumahan Ikip. Oh iya, lebih dekat ke sini juga ya. Ke sini. Nah, bisa ke sini. Nah, akhirnya kami bangga dan merasa kuat di dalam istilahnya itu keanggotaan. Tapi secara rohani tubuh Kristus itu semakin kuat, semakin dikuatkan. Sehingga kami akhirnya pada tahun 99 akhir kami minta lagi laporan ke Gereja Indo Kebayoran. Nah, Pak Pendeta ini rumah kami walaupun sudah tambah separuh dari yang lama tadi dan tidak cukup rumah, kok nggak muat? Nggak cukup juga. Akhirnya Pak Julianus melalui rapat perancang di sana ya, Pak Julianus sebagai presiden, ya sudah kalau gitu didirikan bendera baptis bisa nggak? Mau nggak kalau menjadi bendera baptis, kamu nanti akan kuat, Gereja Indo akan mensupport kamu, untuk persekutuan di sana. Lalu akhirnya kami tetap berdoa, akhirnya kami ngobrol lagi, minta petunjuk dan arahan Gereja Indo terus dengan Pak Julianus, sampai Pak Julianus mengatakan, kalau kamu nanti menjadi mendirikan, kamu mencapkan bendera baptis atau kamu siap nggak? Kenapa pendeta? Belum tentu orang-orang itu nanti akan di situ terus. Iya, benar. Mungkin orang yang siap menjadi anggota jemaat baptis mungkin tinggal beberapa orang. Kamu siap nggak? Kami minta bergumul sama istri, sama Pak Deyono, sama Bu Deyono dengan Bude ini bergumul minta. Kami sama Pak Bagus, Pak Agustin, kita selalu berkomunikasi. Akhirnya kita siap, ya, kita siap. Akhirnya kita menjadi diberikan oleh Gereja Indo disupport supaya kita mengontrak, karena di sini nggak muat. Kita mengontrak tempat, mengontrak tempat. Dan ada satu lagi ya Pak ya, yang namanya support dari teman-teman itu waktu itu sangat kami perlukan. Dan puji Tuhan dengan kemudahan ini, karena teman-teman kita ini semua anggota panitia PI waktu itu, termasuk Pak Darto juga orang PI di Kebayoran, Pak Bagus Widiatmo juga ketua, Pak Agustin juga seringkali jadi ketua, mereka tuh seringkali jadi ketua silih berganti begitu dengan Pak Agustin itu, dan lancar, semua dilancarkan. Dan Mbak Anita Haribowo itu wanita juga pas didirikan itu pas ketuanya Mbak Anita Haribowo itu, yang sekarang beliau ada di Bandung. Dan itu wanita itu juga tangguh karena bisa nyetir sendiri zaman waktu itu ya Kung ya. Dia datang ke sini dengan melayani firman Tuhan bersilih berganti, dan kami merasa lega ketika mereka mau yuk bareng-bareng didirikan itu, sing bawa firman, kemudian juga bergantian, ada Pak Agustin, ada Pak Bagus, ada Mbak Nita, ada Pendeta Julianus. Jadi kami mulai ada kekuatan yang luar biasa. Nah itu membuat kami tuh lebih bersukacita dan mempunyai iman yang kokoh, kepastian bahwa di mana diawali menggandeng dan menyertakan Tuhan di dalamnya itu,
pasti akan jadi sebuah rumah Tuhan yang pastinya menjadi berkat bagi sesama. Dan terus kemudian ada jemaat-jemaat anggota yang GKJ mulai pamit. Kita nggak apa-apa, memang seperti yang begitu ditancapkan Gereja Baptis akan kita mengindukkan atau akan menjadi TPW, dan berikutnya nanti orang-orang teman-teman saudara kami ya ikhlas gitu. Dan puji Tuhan, adik-adik kami, anak-anak itu yang sudah menikah pindahnya juga ke Jati Bening. Ada Pak Wagino, ada Pak Yoto ya, ayah dan ibu kalian itulah yang kemudian terus mendukung. Dan adanya keluarga Pak Herve, keluarga Pak Bagus, keluarga Pak Agustin, keluarga Pak Yono, Pak Yoto, Pak Wagino, dan kemudian Pak Widodo juga, walaupun mereka masih tetap jemaat bergereja di jemaat lain, tetapi mereka terus mendukung berdirinya menjadi kokoh ini. Dan itulah yang membuat kami terus senang. Dan sampai dengan selesainya di rumah ini, kami belum mengajarkan yang namanya persembahan, belum berani. Tetapi setelah Gereja Baptis kita menjadi BPW Baptis, ya BPW apa namanya Kong? Singkatan dari Balai Pembinaan Warga. Benar-benar dibina warga kita, dan terus kita menjadi maju karena berkat Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Jadi menjadi BPW Balai Pembinaan Warga itu Mbak, setelah kita direstui oleh Gereja Indo, kita menancapkan bendera baptis itu, yang tadinya bisa hadir bisa sampai 30-an orang tuh kan naik terus ada pertumbuhan naik. Lalu akhirnya tinggal beberapa keluarga yang disebutkan Budi tadi, keluarga kami, keluarga yang berkomitmen untuk Mas Yoto, terus Pak Wagino, keluarga Pak Herve, Pak Bagus, terus Pak Agustin, tinggal itu kami mengawali untuk ibadah dikontrakkan oleh pendeta Gereja Baptis. Ada yang kami membuat terharu, Pak Yulianus ya. Pendeta Yulianus itu membawa sendiri cek untuk sewa ruko. Jadi benar-benar pendetanya langsung. Kita ketemu dengan pemilik rukonya ini sama Pak Yulianus, sama saya dan Pak Trisma waktu itu di sopirnya. Dan oh ya, sebelum, walaupun kita udah ada persekutuan di sini, kemudian kita mengajukan hal seperti itu, lalu mendapatkan fasilitas ya Gong ya, supaya kan kita belum ibadah hari Minggu, belum, Jumat jadi masih Jumat malam. Bisa sambil Boleh. Hari Minggunya tetap kita dijemput, dapat fasilitas dari Gereja Baptis Kebayoran. Itu pun juga hanya anak-anak dan ibu-ibu, saking sudah berkembang, sudah luar biasa. Jadi satu mobil Kijang itu hanya muat anak-anak, ya termasuk kalian waktu itu sudah ada ya, agak inget ya. Kemudian sama ibu-ibu. Nah, puji Tuhan, bapak-bapaknya udah diberkati, udah punya motor, naik motor ke Kebayoran. Kira-kira berapa kilo tuh ya, Kong? 25 kilo. 25 kilo loh ke Kebayoran. Tapi luar biasa semangatnya, dan itulah bendera baptis yang ditancapkan dan diberkati Tuhan. Dan setiap hari Minggu pagi kami ibadah di sana dengan jemputan, kemudian hari Jumat, malam Sabtu kebaktian keluarga di sini tetap berjalan. Ya, jadi gitu Mas Agus sama Mbak Rini. Jadi dari awal sampai kami menjadi BPW yang sudah direstui oleh Gereja Indo Kebayoran menjadi Balai Pembinaan Warga dan dikontrakkan meruko itu, akhirnya kami boyongan pindah ke sana karena di sini udah nggak mau lagi. Nah sebenarnya banyak kendala-kendala, banyak kerikil yang terjadi selama merintis di sini, memulai doa di sini itu. Namun Pak Diono nanti yang akan uraikan ya. Boleh ya kita undang Pak Diono nanti ya. Karena itu kan di luar kami hanya menjelaskan bagian dalam bagaimana membina pertumbuhan iman dari teman-teman saudara seiman kita di sini. Ya puji Tuhan. Walaupun teman-teman kita yang bukan baptis ini yang di GKJ masih tetap support, masih support juga, dan mereka juga bertumbuh imannya sampai sekarang. Bahkan yang dulu ikut bantuin sekarang menjadi
majelis juga ada. Iya, iya. Jadi masih saudara kayak saudara-saudara kita di Jati Keramat yang sebelah sana tuh sekarang juga berkembang dan bertumbuh menjadi panitia, menjadi aktivis di gereja mereka. Jadi kami senang, bukan hanya gereja kami yang terberkati, tetapi mereka juga terberkati. Itulah kalau awal mulanya kami dengan tulus diberkati Tuhan. Dan satu hal lagi juga Mbak Rimbi dan Mas Agus, ketika kita mau mendirikan sesuatu atau gereja bahkan itu yang seringkali kan itu kan sedang disorot oleh orang luar. Nah, kami dengan kerendahan hati membina kedekatan dengan warga lingkungan. Itu yang tidak mudah. Membayar lingkungan dengan mahal. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Supaya kita diterima, ketika kita memuji Tuhan, didengar itu semua, mereka juga bisa menerima. Itu yang tidak kalah pentingnya untuk membabati atau membersihkan, memberes-bereskan pendekatan itu. Jadi ketika Bude masak, sebelum kami pakai gitu, sorenya kita anterin dulu. Ya, masak misalnya apapun juga yang kita buat, masakan nasi goreng atau mie goreng gitu, kita bagi dulu lingkungan beberapa piring gitu untuk supaya pendekatan. Dan dengan adanya demikian mereka melihat bahwa orang Kristen itu baik. Nama Tuhan dimuliakan di situ. Jadi saya ingat punya apa saja saya tawarkan mereka. Apakah bahkan saya punya pengalaman pribadi dengan tetangga sebawasan orang Betawi asli gitu ya. Mereka itu zaman dulu itu jangan benar-benar kekurangan gitu ya, hidup yang kekurangan. Sampai mau melahirkan itu biasanya pakai dukun, masih pakai dukun bayi di sini, begitu primitifnya zaman kami datang itu. Tapi terus mereka karena nggak lahir-lahir entah sungsang atau kelilit usus, kami datang itu, ya saya juga nggak berpengalaman apa-apa, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolonglah orang itu supaya lahir. Pada akhirnya ada dibawa ke rumah sakit agak jauh dari sini. Kami juga nggak punya kendaraan untuk mengantarkan, hanya itu. Kemudian kami mau nggak mau untuk menolong, mengeluarkan dana untuk ngambil bayi itu. Puji Tuhan udah pas gajian itu. Kami pas gajian. Dan kami berusaha untuk menolong tetangga itu. Mengambil bayinya karena tidak punya uang untuk ngambil bayi waktu itu, bisa dibayangkan ya. Saya sama suami saya berpelukan, Mas, uang ini harus kita berikan dulu untuk menolong dia ya. Iya, boleh. Entah kami besok mau pakai apa, tapi yang terpenting adalah sebagaimana bayi itu bisa kembali ke pangkuan orang tuanya. Saya ingat betul itu. Dari situ mereka mulai melihat, bahkan terima kasih Mas Agus, Mbak Triwi. Lingkungan kami melihat bahwa keluarga Darto, keluarga Kristen, orang Jawa pendatang yang ternyata baik. Dan tidak sampai situ saja. Kalau mereka punya gawe, punya apa, kami terlebih dahulu datang. Mereka ada yang keluarganya meninggal, kami terlebih dahulu datang. Apa yang mereka perlukan, kami nggak main-main, nggak cari muka, tapi kami dengan tulus menolong mereka. Kami bersyukur, kami bisa berbagi, kami bisa saling merasakan sebagaimana menghadapi kehidupan yang sangat sulit waktu itu. Tapi puji Tuhan, dengan adanya Jati Bening Estate itu dibangun, semua kehidupan mulai membaik. Lingkungan sini bapak-bapak ada yang menjadi tukang. Kemudian setelah rumah itu dibangun dan ada rumah-rumah yang sudah ditempati, ibu-ibu di sini mulai kerja sebagai
asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Jadi membaik. Dulu kami naruh sepeda hilang. Reno juga punya sepeda, main bersama Agus di rumahnya Agus, hilang. Karena memang begitu sulitnya. Sendal sepatu kami yang untuk kerja hilang. Galon aqua hilang. Itu sudah biasa. Jadi kami waktu itu hanya berserah kepada Tuhan, beri kehidupan orang-orang lingkungan sini baik, makmur, dan juga kecukupan sehingga tidak berbuat jahat. Kami berdoa seperti itu. Puji Tuhan, doa kami dijawab ya Kong ya. Waktu itu jadinya banyak orang-orang yang bekerja, banyak mendapatkan penghasilan, menghasilkan tambahan jadinya. Mereka tidak ada lagi niat jahat. Saya percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan. Jadi mari ketika kita tinggal di mana saja, jadilah berkat jadi sesama, supaya nama Tuhan dimuliakan, dan juga orang-orang itu di lingkungan sini ini juga baik, mempunyai perekonomian yang baik, mereka bahagia. Kalau yang namanya ekonomi tidak baik, keluarga itu sering ribut. Bayangkan orang-orang asli sini kalau ngajar anak itu Mbak Rimbi, Mas Agus, aduh, sedih banget. Tetapi puji Tuhan, ya. Ketika kita bisa jadi garam dan terang buat orang-orang di sekeliling kita ya gitu. Luar biasa banget ya Mbak. Iya, ternyata perjuangannya luar biasa banget ya. Cuma senang-senang aja ya, ada sedihnya juga, ada susahnya juga. Iya benar, luar biasa. Nah khususnya yang tadi mungkin yang Bude juga cerita, gimana kita pendekatannya ke orang-orang di sekeliling kita juga, itu penting juga ya. Oke, nah tadi juga udah cerita sampai terbentuknya BPW, terus kita bisa kontrak satu ruko untuk kita ibadah. Nah kayaknya kalau sampai situ kita udah lumayan tahu ya Mas ya ceritanya ya. Kita udah mulai gede ya gitu. Dan kayaknya di tahun-tahun sebelumnya Pak De juga udah pernah cerita juga ya gimana perjuangannya waktu kita di Jati Bening Estate sampai ya sekarang di Bougainville. Itu luar biasa. Nah kalau gitu kita mau minta pendapat Pak Darto ya sama Bu Rizky ini kali ya tentang gimana sih harapannya lah untuk kedepannya untuk gereja kita ini, apalagi hari ini ulang tahun yang ke-7 nih Pak De. Ternyata sebelum 7 tahun ini perjuangannya ada lagi ya sebelumnya gitu. Nah jadi untuk kedepannya deh kita mau tanya ya Mas Agus ya. Boleh. Kedepannya gimana harapannya? Baik, harapannya pokoknya kita terus setiap jemaat kita supaya tetap setia. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu terus berkarya. Pasti Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Ya. Kita terus bergandeng tangan, seia sekata, sehingga gereja kita semakin maju, ya. Gereja kita terus bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya supaya kita menjadi berkat? Ya kita saling terus mengintrospeksi diri sendiri. Kita harus berbuat baik, kita harus menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Jadi kita tidak menunjuk sana menuju sini, tetapi mari kita bukan ke sana, tapi kita ke sini bareng-bareng untuk membawa gereja yang sudah didasari oleh kasih Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tuhan, kita terjunjung tinggi supaya gereja juga makin bertumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih. Ya, kalau Bude ada mau tanya harapannya untuk kedepannya? Harapan kami hampir sama dengan Pak Darto. Yang terpenting Tuhan sudah banyak menjawab doa dan ratapan kita selama ini. Sudah ada rumah untuk tempat pembukaan ibadah perintisan, sudah mendapatkan ruko yang dikontrak, dan bahkan kalau kita mau mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, yang namanya ruko tadinya kontrak 1 di Bougainville, sekarang menjadi 2, yang 1 sudah menjadi milik kita sendiri. Itu tidak main-main, mengeluarkan keringat dan bahkan mungkin darah bertetesan dan itu saya kalau bicara itu tidak mampu karena luar biasa, itu di luar pikiran kita benar-benar ya, bayangan, dan kami nggak pernah berpikir tentang apakah sebesar itu ya. Dan luar biasa Tuhan menjawab semua dan memberikan
yang anak-anak Tuhan butuhkan. Iya. Itu yang terpenting. Iya. Jadi mari jangan disia-siakan. Gereja yang sudah diberikan dari Tuhan ini kita kelola dengan baik, kita kembangkan dengan baik. Terutama sekarang sudah ada Pak Pendeta Edi Sujarwo dengan Ibu yang luar biasa, Kak Selvi, Kak Milito yang adalah gembala sidang kita, yang itu menjadi panutan bagi kita, dan sekarang ini kita tinggal terus menjalankan bagian-bagian kita yang terbaik. Mari jangan sampai ada lesu, letih, karena itu yang penting nih. Terus semangat nih. Iya, benar-benar. Karena sudah fasilitas dicukupkan. Iya. Semua disiapkan. Luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke. Aduh, gimana nih Panjang Mas? banget. Itu tadi ya ceritanya ternyata Ternyata panjang banget ya Mbak. iya, benar-benar perjuangan yang luar biasa Dari ya. mulai sampai BPW ya Mas. Iya, itu baru sampai BPW ya, belum sampai cerita selanjutnya ya. Nah, kayaknya nanti kita harus undang Pak Diono juga nih Mas Agus. Boleh. Kayaknya banyak juga nih cerita Boleh, iya. versinya Pak Diono ya. Oke deh. Nah, kayaknya untuk kali ini kita sampai di sini dulu aja ya Mas Agus. Ada lagi nggak Mbak yang disampaikan? Itu aja sih. Jadi teman-teman, kalau dari kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat gereja selamat kita tahun. yang ke-7 tahun. Semoga semakin semangat lagi nih, apalagi anak-anak muda ya. Berarti anak muda tuh harusnya lebih enak ya ngejalaninnya Iya, ya. karena sekarang semua udah gampang. dipersiapkan, ya nggak? Iya. Bener-bener. Kita nggak perlu jalan kaki ya sekarang Iya. Mas Agus. Coba jangan. Datang. Iya. Aduh, harusnya kita lebih semangat Lebih dan semangat, ya. pasti lebih kreatif lagi ya. Betul, lebih solid juga. Benar, Iya. setuju. Oke deh, kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu ya perjumpaan kita ya. Jangan lupa komen, boleh komen nggak sih? Boleh. Komen, Like, like, dan subscribe channelnya GBI Jati Bening. Oke, dadah semuanya. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Terima Mbak kasih, Dewi. Mbak Dewi. Tuhan berkati. Kita semua Ya. jemaat makin diberkati. Amin. Dadah. Ada juga yang paling sedih penderitaan kita. Sudah kita berniat baik, masaan hari raya Natal dianterin cuma dibuang. Ini jidat saya kalau dipelor mungkin nggak mempan saking emosi saya saat itu. Secara yono, secara pribadi.